Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan wong ganteng setegal, serumah, bukan setegal ya. Kalau serumah kan yang memang sendirian ya siapa lagi? Yang paling ganteng kalau di rumah saya tentunya kan gak ada orang lain lagi ya. Memang hidup sebatang kara ya. Oke, akan saya sampaikan malam ini kalian tetap harus semangat, jangan sampai kendor, jangan sampai CL. All season coin sedang dimuat. BTCD-nya mulai breakdown, breakdown. Ya, akan banyak hal yang akan terjadi ke depan. Kalian harus semangat, harus yakin. Akhir tahun itu, apapun itu, setiap akhir tahun itu, well itu butuh fulus, butuh bayar pajak, butuh kawin lagi, butuh jalan-jalan, butuh bonus tahunan, tutup buku, macam-macam. Mereka butuh uang. Ya kalau uang dia butuh ya pancingannya dengan uang lagi. Market dibul, diolah, diangkat ke atas, retail masuk, investor masuk, paus TP di harga tinggi. Itu yang ringan saja kita berpikir begitu ya. Tapi tetap Dion riset sendiri, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Ini kamera agak bening ya. Tadi sudah saya ludahin, cut gitu, gesek pakai kaos. Biasanya kan bodo amat, buru-buru aja orangnya malas. Sekarang udah saya ludahin tadi, kameranya dilap dikit ya, kan lebih gampang daripada dicuci. Mau dicuci kemana lagi? Orang sontol koyot begini ya, aduh kasus pokoknya. Oke, langsung saja berita yang perlu kalian simak. Bagaimana urusannya? 3 alasan mengapa Bitcoin bisa meroket setelah showdown AS berakhir. Bitcoin akan meledak kawan. Market itu akan diolah. Akhir tahun akan paham. Tunggu aja. Ini penuh manipulasi, penuh intrik, macam-macam. Kita itu jangan dikecoh bantingan-bantingan. Padahal smart money ya, market maker selalu memborong, memainkan peran. Kalau memang ada yang leprek tinggi ya mereka akan banting untuk melikuidasi yang leprek itu. Kalau nanti leprek udah habis semua uangnya dimakan Mbah Katram, dimakan bandar ya nggak ada yang pasang-pasang, tetap diangkat ke atas. Si market maker ya pingin jual di harga di atas juga, tapi kan dia kendalikan dananya besar. Ini dana kering tuh banyak sekali di USDT yang siap menembak, tapi kan mereka butuh nanti ada aliran segar yang masuk langsung. 3 alasan mengapa harga Bitcoin bisa meroket setelah showdown berakhir ya. Kita akan simak bersama kabar mengenai berakhirnya showdown, yang mana tadi sudah ditandatanganin sama Mbah Katram, sudah berakhir. Pemerintah AS dan pengumuman Donald Trump tentang rencana tarif dividen $2.000 untuk satu menungso ya. Ini besar kawan. Setiap warga negara telah memicu spekulasi bahwa BTC berpotensi mengalami lonjakan harga, mengingat pola yang terbentuk pada showdown. Sebelumnya banyak yang bertanya apakah ini saat yang tepat untuk BTC kembali mencetak rekor tertinggi baru. Jelas tahun 2021 gara-gara stimulus itu naik 800% lebih untuk BTC ya. Ada 3 alasan mengapa BTC bisa melonjak. Satu adalah showdown AS berakhir, likuiditas kembali mengalir ke pasar. Wow, setelah lebih dari 40 hari penutupan sebagian pemerintah AS, hasil positif mulai terlihat. Pada 11 November kemarin 2025, Senat AS menyetujui resolusi lanjutan dengan suara 60/40 yang membuka jalan bagi penghentian showdown. Penutupan ini dikabarkan akan memberikan dampak positif terhadap pasar keuangan termasuk BTC juga PP. Dalam sejarah setelah berakhirnya showdown, pasar kripto khususnya BTC dan altcoin cenderung mengalami lonjakan harga menurut ekonom Peter Schiff. Penutupan ini dapat meningkatkan defisit dan inflasi sehingga banyak investor mencari alternatif
untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Wow, Bitcoin dengan sifatnya sebagai aset yang dapat menjadikan pelindung terhadap inflasi diprediksi akan menjadi pilihan utama di tengah ketidakpastian ekonomi global, mengingat sebelumnya BTC melonjak sebesar 96% pada Februari tahun 2018 dan 157% pada Januari 2019. Setelah penutupan serupa, banyak yang percaya bahwa lonjakan serupa bisa terjadi kembali. Mantap ya. Lanjut. Yang kedua adalah pengumuman tarif dividen dari Donald Trump. Luar biasa. Besar itu dananya. Wah, gila. Dananya besar kawan. Bisa meroket gila-gilaan. Sebelum penutupan ini berakhir, Presiden Trump mengumumkan rencana tarif dividen, yaitu pembayaran $2.000 untuk setiap warga negara AS. Kebijakan ini bisa mengalirkan dana besar ke dalam perekonomian, meningkatkan likuiditas pasar, dan mendorong pengeluaran konsumen. Hal ini berpotensi memberikan dorongan lebih lanjut bagi Bitcoin yang selama ini dianggap sebagai aset safe haven ketika kebijakan fiskal melonggar. Jika kebijakan ini dilaksanakan, dapat diperkirakan bahwa ratusan miliar dolar akan mengalir ke pasar yang kemungkinan besar akan menyentuh pasar kripto. Bitcoin sebagai aset yang diakses secara global diperkirakan akan merasakan dampak positif dari aliran likuiditas ini. Menurut berbagai analis, meningkatnya konsumen domestik bisa meningkatkan minat terhadap aset-aset berisiko seperti BTC dan PP. PP-nya gak pernah ketinggalan ya. Tiga adalah potensi perubahan siklus makroekonomi yang menyokong pasar kripto. Wah, mantap ini. Di sisi makroekonomi, kebijakan fiskal yang lebih longgar seperti yang terlihat dengan pengumuman tarif dividen bisa menciptakan dampak positif lebih luas. Seiring berjalannya waktu, ini bisa mendorong perubahan dari siklus pasar yang lebih konservatif menuju siklus yang lebih berisiko. Risk on dengan Bitcoin BTC menjadi salah satu penerima manfaat utama. Wah, mantap ini kawan. Dengan likuiditas yang lebih tinggi, aliran dana besar dari kebijakan stimulus bisa mengarah pada fase ekspansi pasar yang baru. Pola tahun 2021 kita melihat BTC melompat tajam berkat kebijakan serupa. Melihat perkembangan saat ini di Bitcoin bisa memasuki fase baru pertumbuhannya jika likuiditas kembali meningkat, meskipun investor perlu mengantisipasi koreksi pasar dalam jangka pendek. Biasa, dalam jangka pendek biasanya dibanting-banting gitu ya. Pokoknya kita harus semangat. Akhir tahun cuan, yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan pasti info kripto. Wah, PP-nya sudah mulai jos, sudah 0,09 itu sejarahnya harga terendah. Paling 0,08 itu singkat saja seperti kemarin waktu Jumat kelabu si Trump pakai jurus mabok tarif dagang sama Cina pertama itu 0,08 itu pun orang-orang kayak kita nggak bisa ambil harga itu, udah disetting sama mereka, udah diborong mereka semua. Kita paling di 0,9 ini udah saya rasa udah bottom, udah di bawah, hajar saja. Dan BTCD-nya juga lagi menggila, lagi tinggi banget ya. Tinggi banget, dan ini sudah mulai terjun rupanya. Kemarin sempat ke 60.12, ini udah 5977 per video ini dibuat. Mudah-mudahan kita akan cuan bersama ya. Dan kelihatan ini di pasar dominasi koin adalah rasio kapitalisasi pasarnya terhadap kapitalisasi pasar kumulatif mata uang kripto. Ini cara yang bagus untuk melihat seberapa koin akan uang arahnya akan kemana. Kalau kita melihat BTCD-nya masih tinggi, artinya harga altcoin di dasar jurang. Kok kita CL ya, kita olol, namanya pelangga-pelongo kayak kebun nanti ya. Mending kita kalau saat ini masuk altcoin tuh cocok, karena memang altcoin lagi di dasar jurang harganya ya. Beda kalau BTCD sudah ke bawah, terjun di bawah 50, kalian FOMO, euforia masuk kripto altcoin ya, kalian akan hancur. Apalagi nanti saat pemangkasan, saat menaikkan suku bunga. Wah, hati-hati kalian yang tidak punya komunitas. Saat nanti kapan akan bear, kalian kecolongan kalian.
yang kadang-kadang waduh udah turun, wah nantilah kayak kemarin biar naik lagi, makin turun, nanti makin biar naik lagi, makin turun, makin habis uang kalian ya. Itu biasanya orang-orang pemula yang nggak mau belajar akan begitu, karena BTCD-nya sekarang lagi dimuat. BTCD-nya sekarang lagi dimuat. Dominasi BTC menguji ulang MA50 musim altcoin lagi dimuat. Mudah-mudahan akan pump ya. Mudah-mudahan akan pump, dan setelah BTCD-nya terjun yang mana ke bawah, BTCD menembus di bawah MA50 dan kini menguji ulang zona tersebut setelah koreksi tajam. Jika gagal merebut kembali EMA, dominasi bisa merosot, memberikan ruang bagi altcoin untuk rebound. Wah mantap. Semangat kawan, semangat ya. PP nggak perlu diragukan lagi, akan to the moon. Koin komunitas terbesar, no pre-sale, no macam-macam, peredaran supply udah beredar semua, aja GZ di sini. Ada big boss dan laku di eseng manapun. Beda Breeze dulu mau nyogok si GZ ya, untuk masuk Binance malah ditolak, nggak bisa. Dan ada info isu yang kurang sedap, GZ katanya akan jual meme coinnya. Ini orang yang keliru, menurut saya ngawur. Mana ada GZ pernah menjual meme coin sepanjang sejarah. GZ baru adopsi PP, dulu nggak pernah. Kalau Vitalik saya percaya setiap ada debt yang membuat koin di jaringan ETH, biasanya Vitalik dapat upeti, dan sering saya dengar Vitalik menjual meme coin. Tapi kalau PP ini luar biasa, nggak ada obral-obralan. Vitalik sendiri yang punya jaringan ETH, BTC itu dia itu gigit jari. Dia itu pernah membeli $500 untuk nyicipi koin PP, itu Vitalik. Tapi ini menarik. Dan ada jejak di sini, kalau naik turun itu udah hal yang biasa, nggak pedulikan itu. Yang saja naik musim itu akan berlalu. LTC mumpung murah kalian serang. Habar, Bang Habar, saya kasih koin yang bagus-bagus. Chainlink, ini Chainlink menarik, ada info dan news yang bagus Chainlink itu ya. Dan pasokan terendah Chainlink, PP, BTC, ETH di dalam bursa, kalian bisa hajar ya. Kemudian ada juga koin kalau meme core ini, meme core saya nggak berani karena holdingnya belum ada. Aster lagi diakumulasi lagi, Aster ya. Polygon mantap. Polygon ini udah 3 bulan naik turun asik. Kalau buat scalpingan, buat swing, nggak usah kemana-mana pusing kalian. Satu koin saja yang stabil, Polygon. Coba, pernah nggak ada bantingan dalam banget sampai 50% nggak yang 3 bulan terakhir ini? Coba yang lain, tinggi pump, XPL, tahu-tahu habis jadi abu. Ya, banyak yang begitu. Koin MOOC, koin pengu, koin-koin yang lain yang bahaya-bahaya. Tapi Polygon nggak. Ya, dari harga 2.000 sekian, 3.000 sekian, 2.000 sekian, 3.000 sekian, bolak-balik 3 bulan tuh ada 20 kali untuk main swing itu di Polygon. Jadi jangan ngasal koin juga ya. Jangan ngasal koin juga. Semua koin sudah saya sebutkan semua, ada Fan, Aster, XPL itu masih bisa untuk long invest ya. Kemudian ada koin baru lagi, bukan baru, ini immutable, boleh. Saya tadi agak melirik koin yang sangat oke menurut saya, perlu kalian investkan. Mana tadi? Saya selikidik tadi, Lido kalian buat aja Lido ya, cari yang bagus-bagus, Lido ya. Mungkin itu aja lah, udah capek yang saya sampaikan untuk kalian. Tetap semangat, tetap yakin. Solana, ETH kalian serang, yang punya duit banyak tuh ya. BNB boleh. Kalau hyperliquid sudah tinggi, saya pilih Aster karena sama juga itu CoinDeck saingannya. Itu aja ya. Mungkin itu aja Uniswap. Nanti kalau kendor kalian sikat lagi NIR protokol. ICP tunggu bantingan dalam karena habis cuan banyak di koin-koin yang saya sebutkan itu, yang belum naik terbang tinggi, yang positif saya rasakan naik ada di Polygon. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap saya ingatkan untuk kalian, dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke? Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerot.